Hasilnya seperti yang diharapkan Su Wuzu, cairan mangkuk hitam sangat cocok dengan mata Qin King. Setelah tidak ada yang memasuki tubuh Qin King, darah menyembur ke anggota tubuhnya. Cairan berwarna darah itu berguna, dan Su Wuzu mulai menggunakan jarum perak untuk membawa cairan Qi darah dan cairan Qian. Qin King Mou awalnya berpikir bahwa dia akan mati, dan dia tidak akan bisa hidup lama. Tetapi dia segera menemukan bahwa di bawah jarum perak Su Wuzu, darah dan energi spiritual mulai tumbuh di tubuhnya. Munculnya energi darah dan energi spiritual seperti tetesan hujan dari bumi yang kering. Mata Qin King jelas merasakan bahwa tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Menggunakan mangkuk hitam, Su Wuzu tidak peduli dengan konsumsinya, dan cairan itu terus meresap ke dalam tubuh Qin King Mou melalui jarum perak. Wajah pucat dan halus Qin King mulai perlahan memerah. Perawatan berlangsung lama, dan cairan dalam mangkuk hitam menghabiskan puluhan ribu tael perak sebelum menjadi stabil. Su Wuzu beruntung, untungnya, dia menghasilkan banyak uang di Akademi Jixia. Jika tidak, Qin King Mou akan dirawat karena stoknya tidak cukup. Menatap mata Qin King, yang kulitnya setebal lemak, seputih batu giok, dan yang kulitnya bisa dipatahkan peluru. Setetes darah sumber di mangkuk hitam juga masuk ke tubuhnya di sepanjang jarum perak. Dengan sumber darah, setidaknya dia tidak akan kehabisan darah. Darah asal memasuki tubuh Qin King tiba-tiba bergetar. Perasaan ketidakberdayaan menghilang, tetapi sebaliknya, rasanya seperti darah seluruh orang telah berubah, seolah melangkah ke tingkat yang baru. Qin King menatap kosong pada Su Wuzu yang menutup jarum, dia tidak bisa mempercayai fakta ini. Saat ini, meskipun dia belum pulih, hidupnya tidak dalam bahaya. Qi, darah, dan energi spiritual memenuhi seluruh tubuh, dan esensi seluruh tubuh tampaknya telah sepenuhnya kembali. Keterampilan medis macam apa ini, menariknya kembali dari pintu kematian. Qin King menatap pemuda di depannya dengan mata berapi-api, dia selalu tak terduga. Sama seperti dia bisa muncul di depannya saat ini. Saya mendengar bahwa Anda terluka, jadi saya pergi belajar kedokteran tanpa tidur, dan menemukan ribuan gunung dan sungai dari Linan. Anda tidak tahu apa yang saya alami dalam perjalanan ini. Saya memecahkan 10 pasang sepatu dan mengalami 98 kali. 11 kesulitan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda tergerak oleh ini, kata Su Wuzu, menatap wanita cantik di depannya. Mata indah Qin King menatap Su Wufu, dan dia tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Su Wuzu. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk datang ke Akademi Jixia untuk melihatnya. Hei, apa yang kamu lakukan menatapku? Aku telah melalui begitu banyak kesulitan untukmu, apakah kamu ingin aku melepas sepatuku dan menunjukkan kepadamu? Untuk berlari ke sini, kakiku penuh lubang dan kapalan, apakah kamu tidak tersentuh sama sekali? Su Wuzu saat berbicara, dia pura-pura melepas sepatunya untuk mata Qin King. Mata jernih Qin King masih menatap Su Wuzu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika Su Wuzu berpikir bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menangis, dia dapat menipu beberapa keuntungan, tetapi dia mendengar kesalahan Qin King berkata, maaf, aku membuatmu menderita. Singkatnya, biarkan Su Wuzu melupakan semua rutinitas yang disiapkan Su Wuzu untuk menjual keuntungan dari penipuan yang menyedihkan. Melihat wanita cantik di depan Zhong Tiandi, oke, saya akui itu. Saya membawa mobil dengan sangat santai ke Jicheng. Qin King menatap Su Wuzu, dia tidak bertanya kepada Su Wuzu bagaimana cara memasuki Akademi Jixia, atau bagaimana cara memasuki Taman Bambu. Tak perlu dikatakan, Qin Kingmu juga tahu bahwa itu tidak mudah. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa Anda merasa benar dan sombong. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya adalah orang yang benar-benar berpikir bahwa saya sombong dan sombong. Saya tidak dapat membantu orang lain, tetapi saya selalu menyebabkan masalah bagi orang lain.
Nada suara King tiba-tiba menjadi sedikit rendah. Su Wuzu memandang King-Kingmu dan berkata sambil tersenyum, ini hanya kegagalan, bukan apa-apa. Tapi jika Anda merasa bersalah karena menyebabkan masalah bagi saya, maka saya pikir Anda bisa merasa malu sebanyak mungkin, keluarkan. Anda merasa bersalah, dan kemudian berbicara dengan saya tentang perlakuan suami dan istri. Mata King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mata Mei melirik Su Wuzu. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, perlakuan seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin bangun dan sarapan denganmu di pagi hari. Su Wuzu ingin mengatakan, perlakuan tidur bersama di malam hari, tetapi itu terlalu lugas, jadi Su Wuzu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih romantis. Saya mengerti. Ketika Su Wuzu mendengar kalimat ini, dia menunggu King-Kingmu untuk melanjutkan berbicara, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak mendengar kalimat berikutnya dari King-Kingmu. Tidak, Su Wuzu bertanya pada King-Kingmu dengan heran. Aku tahu, King-Kingmu menjawab Su Wuzu. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Su Wuzu mengingatkan King-Kingmu. Berapa lama kamu bisa tinggal di Zuyuan? King-Kingmu bertanya pada Su Wuzu. Aku bisa tinggal sampai aku sarapan denganmu. Su Wuzu menjawab ke mata King. Wajah King memerah, dan dia mengubah topik pembicaraan sendiri, tetapi dia masih berbalik. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mendengar Su Wuzu berteriak, oh aku tidak bisa melakukannya. Setelah berteriak, Su Wuzu langsung jatuh ke pelukan King-Kingmu. Aku baru saja mengobatimu dan mengonsumsi terlalu banyak. Tidak banyak darah dan energi spiritual yang tersisa di tubuhku. Aku akan mati. Su Wuzu berteriak lagi dan lagi. King memandang Su Wuzu, yang berbaring di lengannya dengan wajah yang sangat tidak nyaman, dan dia menggigit giginya. Bisakah pertunjukanmu sedikit lebih palsu? Tidak peduli seberapa palsu permainannya, Su Wuzu jatuh ke pelukan King. Di tengah, saya menemukan posisi yang nyaman, dan bertanya tentang aroma yang berasal dari tubuhnya. Aroma lembut meringkuk, saya tidak tahu seberapa nyaman itu. Aku akan mati, dan aku tidak bisa berdiri lagi. Kurasa aku akan hidup paling lama sampai besok pagi. Orang-orang akan mati, aku hanya ingin menghabiskan waktu terakhir bersamamu. Su Wuzu tampak penuh kasih sayang. Melihat King. Oh, King mau mengangguk dan berkata pada saat ini, awalnya aku mengira kamu tidak bisa tinggal di Zuyuan untuk waktu yang lama, tetapi sekarang tubuhku telah memulihkan beberapa persiapan untuk pergi ke Jicheng bersamamu untuk sementara waktu. Senang tinggal di Zuyuan. Lalu di Zuyuan. Apa? Su Wuzu menatap mata King dengan kosong, dia bisa menjauh dari empat sisi. Kai Zuyuan pergi keluar untuk tinggal, dan dia berjanji untuk pergi keluar dengan dirinya sendiri untuk hidup di dunia dua orang. Itu Baiji masih berpura-pura menjadi kentut, betapa tidak bahagianya di kebun bambu ini. Karena kesehatanmu tidak baik karena perawatan untukku, maka kamu dapat beristirahat dengan baik di Zuyuan. Aku akan menjagamu dengan baik. King meninggalkan tubuh Su Wuzu tanpa meninggalkan jejak, dan menjawab Su Wuzu pada saat yang sama. Itu. Mereka bilang kalau kamu menyukai seseorang, kamu harus berempati dengan rasa sakitnya, agar kamu bisa lebih mencintainya. Jadi, baru saja, aku hanya mencintaimu lebih baik, jadi mari kita bersikap adil. Nah ini kalau gak diganti gak taulah, baru satu generasi baru ngerti gimana sedihnya hati. Pada saat itu saya penuh dengan gambaran menghabiskan sisa hidup saya dengan Anda, dan saya pikir Anda harus sama. Hidup itu hidup, mengapa menunggu sampai kematian untuk bangun? Lihat ke bawah, saya pikir kita perlu menunjukkan cinta kita sekarang. Su Wuzu memulihkan kesehatannya. Secara instan, memandang King dengan serius dan berkata,